Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erida Herawati, NIM 083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis yang saya lakukan, yaitu metode kuantitatif bisnis 2 preferensi konsumen terhadap produk sabun mandi batang menggunakan analisis conjoint. Latar belakang pemilihan daripada produk sabun mandi batang yaitu seperti yang kita tahu bahwa sabun merupakan suatu produk yang sangat penting dan biasa digunakan oleh manusia. Sabun sendiri memiliki fungsi untuk membersihkan dan menjaga kelembapan kulit. Nah, seperti yang kita tahu saat ini dengan perkembangan yang luar biasa, produk sabun telah mengalami banyak perubahan. Dengan banyak perubahan yang terjadi, konsumen memiliki taraf ataupun standar dalam menentukan bagaimana produk sabun yang sesuai dengan kriteria dan keinginan konsumen. Tujuan yang ingin dicapai dari analisis mini riset yang dilakukan yaitu yang pertama, ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap produk sabun mandi batang, baik produk sabun yang telah ada di pasaran maupun produk sabun yang masih belum tersebar luas atau homemade, berdasarkan kriteria harga, aroma, kemasan, dan hasil setelah pemakaian. Kemudian yang kedua, ingin mengetahui preferensi konsumen dan upaya yang perlu dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan kualitas sabun atau produk mereka berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan terhadap responden ataupun konsumen. Nah, manfaat analisis dengan metode conjoint bagi produsen yaitu produsen dapat memperbaiki kualitas produk sabun mereka berdasarkan hasil preferensi yang didapatkan guna untuk meningkatkan kualitas dan jual mereka. Metode yang dilakukan pada mini riset analisis ini, yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Jenis kuesioner yang dipilih dalam analisis ini yaitu kuesioner tertutup, di mana konsumen atau responden mengisi kuesioner yang di dalamnya terdapat pilihan ganda. Kemudian yang kedua, penentuan responden dilakukan secara acak dengan kriteria untuk responden yang dicantumkan yaitu usia, nama, dan jenis kelamin. Kemudian analisis data yang digunakan pada mini riset ini yaitu dengan model analisis conjoint dengan menggunakan SPSS. Hasil dan pembahasan. Pada analisis mini riset yang dilakukan, terdapat 22 responden yang dipilih secara acak. Dan pada analisis ini memakai 4 atribut, yaitu yang pertama aroma, harga, kemasan, dan hasil setelah pemakaian. Untuk level sendiri, pada level pertama aroma ada 3 level yaitu bunga, sitrus, dan juga susu. Kemudian pada atribut harga terdapat 3 level yakni dari harga Rp3.000 sampai dengan Rp4.000, kemudian Rp4.000 sampai dengan Rp5.000, dan lebih dari Rp5.000. Kemudian untuk atribut kemasan sendiri memiliki 3 level yaitu plastik, kertas, dan juga double pack. Dan yang terakhir hasil setelah pemakaian dengan level licin dan juga keset. Hasil yang didapat dari kuesioner, yang pertama, pertanyaan yang ada pada kuesioner diambil atau dibuat berdasarkan stimuli yang direkomendasikan oleh SPSS. Dan yang kedua, hasil data tertera seperti pada tabel. Hasilnya ada 22 responden dan ada 9 pertanyaan serta jawaban dari hasil kuesioner oleh responden. Kemudian kita lakukan analisis dengan menggunakan SPSS dengan metode analisis conjoint, didapatkan hasil overall statistik, di mana dapat kita simpulkan hasil dari overall statistik. Yang pertama, untuk atribut aroma yang
dari rentan yang paling disukai oleh konsumen sampai yang tidak paling disukai, yakni aroma bunga, kemudian aroma citrus, dan yang paling tidak disukai aroma susu. Untuk utility estimate, yang aroma bunga sebesar 0,159, kemudian citrus sebesar min 0,32, kemudian atribut susu min 0,127. Kemudian pada atribut harga yang paling direkomendasikan atau dipilih oleh konsumen yaitu harga 3.000 sampai 4.000, kemudian di urutan kedua ada harga 4.000 sampai dengan 5.000, dan di urutan ketiga atau terakhir ada di harga lebih dari 5.000. Untuk utility estimate-nya sendiri, untuk harga 3.000 sampai 4.000 sebesar 0,175, kemudian 4.000 sampai dengan 5.000 sebesar min 0,048, dan yang terakhir sebesar min 0,127. Kemudian pada atribut kemasan yang paling dipilih oleh konsumen atau responden yaitu yang pertama, kertas dengan nilai utility sebesar 0,063, kemudian ada kemasan double pack dengan nilai utility estimate sebesar min 0,016, dan yang terakhir yaitu plastik sebesar min 0,048. Kemudian pada atribut hasil setelah pemakaian, pilihan paling tertinggi oleh konsumen yaitu pada hasil keset dengan utility estimate sebesar 0,012, dan di urutan kedua ada licin dengan nilai utility estimate sebesar min 0,012. Untuk hasil daripada importance values, di mana atribut yang paling dipertimbangkan oleh konsumen atau responden dalam memilih produk ini yaitu yang pertama ada atribut hasil pemakaian sebesar 34,107, kemudian ada atribut harga di urutan kedua dengan nilai sebesar 24,452, dan di urutan ketiga ada kemasan sebesar 22,691, dan di urutan terakhir ada aroma sebesar 18,751. Kemudian untuk hasil korelasinya sendiri, dari data dan analisis yang dilakukan didapat korelasi sebesar 0,000, yang dimana itu berarti kurang dari 0,05, yang berarti hasil analisis dapat diterima. Nah, kesimpulan dari hasil analisis conjoin ini yaitu dari hasil analisis yang dilakukan dengan metode conjoin yang menggunakan 22 responden yang dipilih secara acak, didapatkan hasil atribut pemilihan atribut yang paling disukai sampai tidak disukai oleh konsumen, kemudian pertimbangan atribut yang paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam memilih produk dari harga, aroma, kemasan, dan hasil, kemudian hasil dari korelasi pada analisis mini riset. Saran, dengan adanya mini riset dengan analisis conjoin yang dilakukan, diharapkan produsen sabun dapat mengambil evaluasi terkait dari analisis terhadap perbaikan produk guna meningkatkan produksi dan kualitas dari produk mereka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.